Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Yusmana dari jurusan Administrasi Publik dengan NPM 2250048. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai teori-teori kebijakan publik yang sudah saya rangkum sendiri. Teori-teori kebijakan publik memberikan berbagai lensa bagi kita untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan berevolusi. Masing-masing teori menawarkan perspektif unik yang memperkaya pemahaman kita tentang proses politik yang kompleks. Berikut teori-teorinya. Teori rasionalitas terbatas dari Herbert Simon. Menurut Herbert Simon, manusia selalu rasional dalam mengambil keputusan. Keterbatasan kognitif, informasi yang tidak lengkap, dan waktu yang terbatas membuat kita mengambil keputusan yang memuaskan, bukan yang optimal. Dalam konteks kebijakan ini, berarti pembuat kebijakan seringkali memilih solusi yang cukup baik, bukan yang terbaik secara teoritis. Kemudian teori inkremental dari Charles Lindblom. Perubahan kebijakan terjadi secara bertahap dan inkremental, bukan melalui perombakan besar-besaran. Pembuat kebijakan cenderung melakukan penyesuaian kecil pada kebijakan yang ada daripada memulai dari nol. Teori ini menekankan pentingnya kontinuitas dari belajar dari pengalaman. Teori pilihan publik dari James Buchanan dan Gordon Tullock. Menurut Gordon dan Buchanan, pembuat kebijakan dan pemilih bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Proses politik dipandang sebagai pasar, di mana berbagai kelompok kepentingan bersaing untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Kemudian ada teori advokasi dari Paul Saptier. Kebijakan publik adalah hasil dari persaingan antara berbagai kelompok advokasi yang berusaha mempengaruhi agenda politik. Kelompok-kelompok ini memiliki nilai, keyakinan, dan sumber daya yang berbeda-beda, yang mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Dan kemudian ada teori kebijakan publik dari Roth. Kebijakan publik terbentuk dalam jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aktor intuisi dan ide. Jaringan ini bersifat dinamis dan terus berubah seiring waktu. Kemudian ada teori ekologi kebijakan dari Eric Hegren. Kebijakan publik dipengaruhi oleh konteks lingkungan yang lebih luas, termasuk faktor-faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan dalam lingkungan ini dapat memicu perubahan dalam kebijakan. Teori konstruktivisme. Kebijakan publik adalah hasil dari konstruksi sosial yang terus-menerus. Ide, makna, dan diskursus memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan. Teori berbasis bukti dari Paul Carney. Kebijakan publik harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Evaluasi yang ketat terhadap kebijakan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan. Kesimpulan dari teori-teori tersebut adalah komplektivitas. Membuat kebijakan adalah proses yang kompleks dan multidimensi, tidak dapat dijelaskan oleh satu teori saja. Kemudian pluralitas. Maksudnya pluralitas, berbagai teori menawarkan perspektif yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Kemudian dinamika. Proses politik bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga teori-teori ini perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan konteks yang ada. Kemudian ada peran aktor. Berbagai aktor baik individu maupun kelompok memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Teori-teori kebijakan publik memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Teori-teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti rasionalitas, kepentingan kelompok, jaringan sosial, dan bukti empiris. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih baik menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik. Sekian dari saya, Ardi Tanjung Lesmana. Terima kasih.